Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di rumah? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita semua diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk bisa belajar bersama di era pandemi seperti ini. Pada hari ini alhamdulillah kita bisa belajar mata pelajaran ekonomi bisnis kelas 10 bisnis manajemen. Sebelum mulai kita belajar bersama-sama, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, let's go. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran ekonomi bisnis dengan KD evaluasi masalah-masalah ekonomi, dan KD 4.1 memberikan solusi terhadap masalah ekonomi. Indikator pencapaian kompetensi yang harus kita lalui pada KD 3.1 mengevaluasi masalah-masalah ekonomi yaitu 1. Mendeskripsikan masalah pokok ekonomi klasik. 2. Mendeskripsikan masalah pokok ekonomi modern. Ketiga, menjelaskan inti masalah ekonomi. Yang keempat, mendeskripsikan sistem ekonomi. Yang kelima, membedakan ciri, kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi. Dan yang keenam, menjelaskan sistem ekonomi di Indonesia. Kemudian 4.1 ya, indikator pencapaian kompetensinya adalah 1. Menemukan masalah ekonomi dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua, membuat laporan solusi masalah ekonomi dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai KD 3.1 yaitu IPK 1, 2, 3 dan IPK 4 yang pertama. Oke, kita lanjut ke materinya ya. Oke, materinya adalah yang pertama, masalah-masalah ekonomi. Masalah ekonomi, para ahli ekonomi membedakan menjadi 2, masalah aliran klasik dan masalah ekonomi aliran modern. Masalah ekonomi aliran klasik ada 3, yaitu yang pertama produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga konsumsi. Sedangkan masalah-masalah ekonomi untuk aliran modern ada 3 juga. Yang pertama what, yang kedua how, yang ketiga for whom. Ya. Untuk masalah klasik ya ada 3. Yang pertama adalah masalah produksi. Apa itu produksi? Produksi adalah permasalahan bagaimana memproduksi semua benda, barang atau jasa yang dibutuhkan oleh orang banyak. Ya, produksi adalah menambah nilai suatu produk barang maupun jasa. Menambah nilai guna, menambah manfaat barang atau jasa. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah distribusi. Distribusi adalah menyalurkan produk barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Produsen itu siapa? Orang yang memproduksi. Ya, orang itu bisa individu, bisa lembaga. Yang memproduksi namanya adalah produsen. Kemudian konsumen itu adalah pihak yang menghabiskan barang atau jasa. Ini nanti ada masalah yang ketiga ya, kita kembali dulu ke masalah yang distribusi. Menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen bisa dilakukan dengan 2 cara. Kita bedakan secara garis besarnya 2 cara. Ada distribusi langsung, ada distribusi tidak langsung. Distribusi langsung dari produsen ke konsumen. Contohnya apa, Bu? Contohnya adalah tahu tamanan. Nah, di taman itu kan banyak pabrik tahu yang industri-industri. Nah, kalau Bu Indah beli langsung ke home industrinya, misalkan namanya Eza, itu punya pabrik tahu di sana, langsung datang ke pabrik tahunya Eza, ini namanya distribusi langsung dari produsennya ya, tadi Eza tadi langsung ke Bu Indah, ini langsung dari produsen ke konsumen. Kemudian kalau distribusi tidak langsung, distribusinya ini menggunakan saluran-saluran distribusi. Ada agen, ada makelar, kemudian ada distributor.
ya, orangnya namanya distributor. Nah, kalau tidak langsung dari produsen melalui ya pedagang yang besar, kemudian pedagang eceran, baru kepada penggunanya, kepada konsumennya. Misalkan tahunya tadi masih tahu ya, karena Bunda suka tahu. Nah, tahu tadi dari pabriknya Eza dibawa ke pasar, ya, dari pasar, terus nanti tukang sayur membawa ke rumah-rumah. Baru nanti Bunda belanja ke tukang sayur tadi. Ini namanya distribusi tahu tadi tidak langsung. Kalau menggunakan agen, menggunakan makelar, bagaimana Bu? Nah, dari tahunya tadi ada agen khusus toko tadi yang hanya menjual tahu mereknya pabrik Eza. Ini namanya adalah agen. Kalau makelar Bu, kalau makelar itu menggunakan orang lain, nanti menggunakan komisi. Contohnya, nih ya, Bunda tidak tahu pabrik Eza ada di mana. Nah, ada namanya Radit. Nah, Radit tahu. Oke Bu, saya antar ke pabriknya Eza. Nah, diantar sudah Bunda ke pabriknya Eza oleh Radit. Radit sebagai makelar. Nanti Radit ini dapat namanya komisi. Ya, paham namanya distributor? Ya, jadi kalau distribusi orangnya nanti namanya distributor, ya perantaranya nanti namanya distributor, bisa agen bisa makelar. Nah, nanti kalau makelar dapat komisi, kalau nanti dapat persenan. Kalau agen ya biasanya menentukan harga sendiri karena haknya yang punya agen. Itu bisa dipahami? Saya lanjutkan ya. Masalah yang ketiga adalah masalah konsumsi. Konsumsi itu apa? Tadi sudah saya singgung sedikit. Konsumsi adalah menggunakan atau memanfaatkan barang yang dihasilkan oleh produsen. Berarti konsumsi itu adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai suatu barang atau jasa sampai habis atau sampai tidak bersisa. Itu namanya adalah kegiatan konsumsi. Orangnya namanya adalah konsumen. Kalau produksi kegiatannya, orang yang melakukan produksi namanya produsen, distribusi adalah kegiatannya, orang yang melakukan kegiatan distribusi namanya distributor, kemudian kegiatan ekonomi masalahnya adalah konsumsi, kegiatannya adalah mengkonsumsi, nama orangnya, pelakunya adalah konsumen. Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, kita beralih ke masalah pokok aliran modern. Ya, sebelum ke aliran modern, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Bisa dua faktor, intern dan ekstern. Intern itu dari dalam manusia itu sendiri. Bisa sikapnya, kepribadiannya, motivasinya, pendapatannya, selera dan karakternya. Kemudian yang kedua, faktor ekstern dari luar individu. Contohnya adalah kebudayaan, adat istiadat, lingkungan, masyarakat, status sosial, keluarga dan pemerintah. Contohnya adalah konsumsi daging sapi. Sekarang kan kurban, ya semua orang mengkonsumsi daging sapi, semua orang mengkonsumsi daging kambing. Ini faktor apa? Dalam atau luar? Oh, dari luar, yaitu apa? Kebudayaan agama Islam. Kalau Idul Adha, maka orang-orang yang mampu akan berkorban dan akan dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima. Nah, ini kan dipengaruhi oleh lingkungan, ya, lingkungan yaitu lingkungan kebudayaan. Berarti ini contoh faktor konsumsi daging sapi dan daging kambing karena faktor ekstern. Oke, paham? Oke, saya lanjutkan ya ke masalah pokok aliran modern. Tadi ada 3 ya. Yang pertama adalah what, bahasa Inggris. What itu apa? Ya apa? Maksudnya apa? Barang dan jasa apa yang diproduksi dan berapa jumlahnya. Sehingga biasanya pertanyaan yang akan dijawab dalam kegiatan what adalah barang apa yang harus kita produksi. Nih Bunda mau buat usaha nih ya. What apa yang mau Bunda produksi? Nah, berapa banyaknya? Oh, berapa ya untuk hari raya kurban ini, berapa sapi yang harus saya jual?
Ya, apa ketika hari raya kurban ini apa yang harus saya jual selain sapi, selain kambing? Oh, saya jual arang. Kenapa? Karena kalau daging sapi, daging kambing biasanya kan buat dibakar, butuh arang kan. Nah, makanya Bunda jual arang. Berapa banyak? Oh, biasanya yang beli itu masyarakat di sekitarnya Bunda, di rumahnya Bunda. Oh, saya sedia 1 kuintal saja. Ini masalah wood. Paham? Oke, saya lanjutkan. Yang kedua adalah how. Bagaimana cara memproduksi barang tersebut? Tadi kan Bunda mau jualan arang ya. Nah, bagaimana caranya? Oh, Bunda mau produksi sendiri atau mau beli dari orang lain kemudian dijual? Oh, saya mau produksi sendiri. Biar tahu sulitnya memproduksi bagaimana. Nah, untuk memproduksi arang apa? Caranya bagaimana? 1. Bahannya kayu apa yang saya gunakan? Yang Bunda gunakan itu kayu apa? Yang kemudian, yang kedua, rencana proses produksinya bagaimana? Langkah-langkahnya bagaimana? Nah, untuk produksi arang itu caranya bagaimana? Itu masalah yang kedua. Yang ketiga, teknologi yang saya gunakan apa? Alat-alatnya apa yang dibutuhkan? Ini masuk teknologi. Bahan-bahannya tadi sudah masuknya masalah pertama ya. Kalau yang teknologi, alat-alat yang Bunda gunakan apa? Ini masuk teknologi. Kemudian yang ketiga, pertimbangan faktor-faktor eksternal. Yang tadi ada agama, ada kebudayaan, ada lingkungan. Nah, ini merupakan faktor-faktor yang harus Bunda pertimbangkan. Makanya nanti Bunda arang ini mau buat sendiri atau mau beli ke orang lain harus pertimbangkan ini. Oke? Selanjutnya ya, masalah yang terakhir. For whom? Untuk siapa barang ini saya produksi? Untuk siapa arang ini saya produksi? Untuk orang-orang, maaf ya, untuk yang kalangan menengah ke atas atau menengah ke bawah. Karena kalau segmennya berbeda, maka produknya juga berbeda. Biasanya orang-orang yang menengah ke atas yang diperhatikan apa? Harga atau kualitas? Mereka peduli tidak dengan harga? Betul sekali, tidak peduli dengan harga. Yang penting harga sesuai dengan kualitasnya. Kalau kualitasnya bagus, berapapun mereka mau membeli. Nah, itu kalau untuk menengah ke atas, Kalau menengah ke bawah, harga atau kualitas yang mereka prioritaskan? Ya, betul sekali. Yang mereka prioritaskan adalah harga. Harganya mahal, kualitasnya bagus. Maaf, mereka tidak mampu untuk membeli, tidak sanggup karena pendapatannya tidak cukup. Masa mau buat beli arang saja? Kan mendingan beli yang lainnya, sama-sama untuk bakar sate. Mendingan beli yang murah tapi dapat banyak. Itu untuk masyarakat menengah ke bawah. Makanya untuk for home harus kita perhatikan. Barang yang akan kita jual, barang yang akan kita produksi, itu untuk siapa? Menengah ke atas atau menengah ke bawah? Biasanya pertanyaannya adalah untuk siapa? Siapa yang menggunakan? Bagaimana cara distribusinya? Ya, hati-hati. Untuk masyarakat menengah ke bawah, distribusi jangan terlalu panjang. Karena nanti kalau biaya distribusinya panjang, harganya mahal atau murah? Betul sekali, nanti harganya makin mahal. Sehingga untuk barang yang menengah ke bawah, distribusi itu harus sependek mungkin. Kalau masyarakat menengah ke bawah tidak masalah, karena harga bagi mereka tidak menjadi masalah. Apa-apa kalau ada uang tidak jadi masalah. Tapi hati-hati, uang bukan segala-galanya. Tapi dengan uang bisa mendapatkan segala-galanya. Hati-hati ya. Oke, untuk masalah aliran pokok, masalah pokok aliran modern ada pertanyaan? Sudah tidak ada? Nah, kalau tidak ada, apa inti dari masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern kalau kita simpulkan? Ada yang bisa? Oh, betul sekali. Inti dari masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas untuk mencapai kemakmuran.
Ingat, kebutuhan manusia tidak terbatas. Alat pemuas kebutuhan itu terbatas. Untuk apa? Mencapai kemakmuran. Manusia butuhnya setelah makan butuh apa? Minum. Habis minum istirahat. Ya, sekarang butuhnya HP komunikasi. Sudah punya HP yang kameranya 10 megapiksel. Oh, ini kurang bagus ini. Saya senang foto-foto. Butuh ya pikselnya 48. Berarti kebutuhannya kan terus bertambah ya. Tapi ingat, alat pemuas kebutuhan apa? Pendapatan uang kita. Terbatas apa enggak? Terbatas, Bu. Saya pengen yang 48, Bu. Itu harganya 4 juta. Uang saya cuma 2 juta. Akhirnya kita sesuaikan supaya kita bisa mencapai makmur. Makmur artinya apa? Kebutuhan primer kita terpenuhi, ya. Kebutuhan sekunder dan tersier juga terpenuhi. Jangan tersier dulu yang dipenuhi, jangan sekunder dulu yang dipenuhi, primer dulu yang dipenuhi. Makanya ini namanya kita mencapai kemakmuran. Sebisa mungkin kebutuhan kita semua harus bisa terpenuhi, terutama kebutuhan primer. Oke? Ada pertanyaan? Oh, tidak ada? Oke, kalau tidak ada, dapat Bunda simpulkan ya pelajaran kita hari ini adalah 1. Masalah aliran klasik ada 3. Masalah produksi, distribusi, konsumsi. Produksi itu apa? Produksi adalah kegiatan menambah nilai barang atau jasa. Distribusi itu apa? Distribusi menyalurkan dari produsen kepada konsumen. Konsumsi itu apa? Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai barang atau jasa. Kemudian untuk masalah ekonomi aliran modern ada 3. What, apa yang akan kita produksi. Yang kedua, how, bagaimana caranya, bagaimana teknologi yang kita gunakan. Kemudian yang ketiga adalah for whom, untuk siapa barang yang kita produksi, untuk siapa jasa yang kita produksi. Untuk orang menengah ke atas atau untuk orang menengah ke bawah. Sehingga inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan kita dengan alat pemuas yang kita miliki untuk mencapai kemakmuran. Ya, ini yang bisa Bunda simpulkan dari pelajaran kita hari ini. Kemudian untuk tugasnya silakan cek di Google Classroom masing-masing kelas. Ya, baik kelasnya Bu Indah, kelasnya Pak Nanang Dani, kelasnya Bu Aning maupun kelasnya Bu Rufi. Oke? Kalau ada pertanyaan lebih lanjut silakan nanti langsung japri ke gurunya masing-masing. Sebelum kita akhiri, ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Semoga kita nanti bisa cepat berkumpul kembali di sekolah supaya belajar tidak virtual, supaya belajarnya nanti face to face. Kalau ada pertanyaan langsung bertanya kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolahan. Ingat 3 protokol kesehatan kita. Yang pertama, menggunakan masker jika keluar rumah. Yang kedua, jaga jarak dengan orang lain. Yang ketiga, sering-seringlah cuci tangan menggunakan sabun. Oke? Sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.